warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman dari SMK Negeri 1 Jombang. Di sini perkenalkan, nama saya Rahmanda Dwi Sunaryanto. Saya alumni SMK Negeri 1 Jombang yang saat ini menyelesaikan masa pendidikan di Politeknik Pos Indonesia Bandung. Selama saya kuliah di Bandung selama 4 tahun ini, jauh dari keluarga, jauh dari saudara juga, itu membuat motivasi tersendiri bagi saya. Selama saya kuliah di Bandung di Politeknik Pos Indonesia, saya menjadi anggota di Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Pos Indonesia selama 2 tahun, dan juga mengabdi di Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia daerah Jawa Barat selama kurang lebih juga 2 tahun. Namun kalau di Forum Komunikasi, saya menjabat sebagai fungsionaris atau masuk dalam struktur organisasi itu baru hanya setahun. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kita jauh dari keluarga, ketika kita jauh dari saudara kita yang ada di rumah, hendaknya itu menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk terus meningkatkan prestasi-prestasi kita. Kebetulan selama saya di Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia daerah Jawa Barat, saya mendapatkan sebuah penghargaan dari tingkat nasional, yakni dalam hal Kominfo Award. Karena kebetulan di saya menjabat sebagai koordinator Kominfo, dan selama 1 tahun itu memperoleh penghargaan tingkat nasional sebagai Kominfo terbaik di tahun 2019. Dan dari situlah beberapa daerah, beberapa kampus di Indonesia itu pernah juga menghubungi saya. Seperti di daerah Jawa Timur, FKMPI daerah Jawa Timur itu pernah menghubungi saya, "Mas, bagaimana caranya sih kok bisa menjadi Kominfo Award?" Padahal ini mungkin bisa saya katakan sebagai penghargaan pertama kali di Kominfo Jawa Barat tahun 2019 selama FKMPI itu sendiri berdiri. Mungkin ini pertama kali. Jadi saya waktu itu bicara gini, bahwasanya kita memerlukan kerja keras dalam sebuah tim, tidak hanya untuk mencari cuan, tapi juga untuk mencari pengalaman. Kita juga membutuhkan yang namanya kerja keras. Oleh karena itu, teman-teman, ini adalah mencontoh dari beberapa daerah, dari beberapa kampus juga mencontoh apa yang kami terapkan di FKMPI Jawa Barat ini. Dan ini menjadi sebuah inspirasi tersendiri bagi kita semua mahasiswa Politeknik Indonesia, bahwasanya kita bisa berprestasi di kampus kita masing-masing, tidak hanya di akademik tapi juga di non akademik. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah ketika teman-teman berorganisasi, teman-teman jangan hanya pengen pamer, jangan, atau ibaratnya pengen terkenal, itu sudah pasti. Tapi yang pengen saya sampaikan teman-teman adalah di organisasi carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, sekerja keras-kerasnya kalian. Jadi bekerja keras, mencari pengalaman, mencari nilai poin dari sebuah organisasi, itu penting. Nantinya akan dapat diterapkan di perusahaan tempat teman-teman bekerja nantinya. Ini sebuah inspirasi tersendiri bagi saya, dan alhamdulillah dengan adanya Kominfo Award atau Kominfo Award itu di FKMPI Award sebagai Kominfo terbaik, saya bisa membanggakan nama kedua orang tua saya. Saya waktu itu langsung sujud syukur, saya nangis, saya langsung teringat kedua orang tua saya, betapa kedua orang tua saya juga berjuang untuk mengkuliahkan saya, dan inilah saatnya saya membanggakan kedua orang tua saya melalui prestasi di kegiatan kampus non-akademik. Mungkin teman-teman harusnya bisa mencontoh lebih banyak lagi, atau juga bisa mencari pengalaman yang organisasi-organisasi lainnya. Bicara di organisasi eksternal kampus, kali ini saya akan berbicara di organisasi internal kampus. Seperti saya bicarakan tadi, bahwasanya saya juga mengikuti atau bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Pos Indonesia selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu saya menjabat sebagai staf Departemen Sosial Luar, dan setahun kemudian saya menjabat sebagai Menteri Politik Luar. Banyak pengalaman yang dapat saya sampaikan di sini, teman-teman. Saya turun langsung ke masyarakat, turun langsung ke kegiatan sosial, terus saya turun
ibaratnya apa ya, turun gunung gitu ya, dari atas ke bawah, membantu banyak masyarakat, membantu banyak orang-orang di sekitar kampus. Itu merupakan suatu inspirasi tersendiri bagi saya, bahwasanya ternyata di sekeliling kita masih banyak orang yang perlu bantuan kita, walaupun itu bantuannya bantuan kecil. Nah, selama saya di Departemen Politik Luar, jadi Menteri Departemen Politik Luar, juga saya mendapatkan penghargaan, tapi ini tingkat daerah, bukan tingkat nasional. Tingkat daerah sebagai kampus atau politeknik paling aktif mengikuti kegiatan di sini, di kegiatan FKMPI Jawa Barat. Nah, ini semua adalah hasil kerja keras kita sebagai anggota BEM yang aktif di kegiatan eksternal kampus, aktif membantu masyarakat, aktif membela masyarakat. Ini menjadi nilai poin tersendiri. Saya di Departemen Politik Luar juga mendapatkan pengalaman bagaimana caranya kita ngobrol dengan orang penting. Salah satunya adalah dari manajemen atau direktur utama dari kampus kita. Itu pernah saya ngomong langsung dari ketua yayasan kampus dan sebagainya, atau petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat di tingkatan kampus. Bagaimana cara ngobrol, cara ngomong yang baik itu saya betul-betul mempelajari di situ. Sebelum bertemu dengan pejabat-pejabat kampus, saya juga belajar ngomong, bagaimana sih ngomong menghadapi orang-orang yang seperti bagian-bagian kepala bagian terkait di organisasi di kampus itu, seperti kepala bagian kemahasiswaan dan sebagainya. Saya belajar dari situ sebelum saya menghadap ke direktur, sehingga pengalaman berbicara dengan orang terpenting di kampus bisa menjadikan poin tersendiri bagi kita nantinya apabila menjadi pejabat daerah atau pejabat negara nantinya yang menggantikan posisi-posisi pejabat sekarang. Kita tahu ilmunya, cara ngomong ke atasan bagaimana, ngomong cara yang baik bagaimana, cara memimpin rapat yang baik bagaimana dengan atasan, itu kita tahu. Sehingga saya banyak belajar dari situ, dan ini menjadi sebuah poin penting bagi saya, bagi kedepannya, agar saya juga bisa bekerja di perusahaan dengan profesional. Karena banyak sekali teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, pejabat-pejabat negara seperti di DPR, DPRD, provinsi atau kota atau kabupaten, atau di DPR RI atau di tingkat kementerian, itu banyak pejabat-pejabat yang dulunya merupakan mahasiswa aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik, di kampusnya masing-masing. Sebut saja Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo, itu juga aktif sebagai pegiat mahasiswa. Pak Ridwan Kamil yang sekarang Gubernur Jawa Barat juga aktif sebagai pegiat mahasiswa. Pak Anies Baswedan yang sekarang jadi Gubernur DKI Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, itu dulunya pernah menjadi pegiat mahasiswa. Artinya mereka yang duduk di pemerintahan sekarang itu mendapatkan ilmu organisasi, ilmu yang penting, bagaimana mengelola organisasi, bagaimana mengelola pemerintahan, itu juga dari organisasi seperti yang kita ikuti sekarang. Seperti kalau teman-teman mungkin bisa ngomong OSIS, di SMP ada OSIS, di SMK ada OSIS, itu adalah hal kecil. Dan teman-teman bisa lakukan aktif di kegiatan kegiatan sekolahan ya, selain belajar, selain kegiatan akademik. Kalau di BEM juga sama, kita belajar juga sama dengan OSIS, tapi bedanya kalau di BEM kita tingkatannya lebih tinggi, lebih eksekutif, gitulah katakannya begitu. Sehingga saya berpesan kepada teman-teman nih, jangan anti organisasi. Tuh, satu, jangan anti organisasi. Kenapa? Di organisasi kita selain banyak relasi, kita juga banyak ilmu yang dapat kita dapatkan. Ini penting untuk masa depan kita, ini penting. Jadi kita itu harus seimbang antara ilmu akademik dengan ilmu non akademik, harus seimbang. Salah satunya juga dengan mengikuti kegiatan organisasi atau kegiatan UKM. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti vlog saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.